Oh, ya. Itu hasilnya sana. Masuk itu mundur. Oh, maju aja. Nanti kena panas. Saya pegang sini. Sallallahu Nabi Muhammad. Dah. Ya, oi. Ini. Tidak. Bang. Kedan. Ini. Lagi depan itu. Sini depan. Dia naik. Cem dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang kita hormati bersama Al-Habib Muhammad Syahab, kami sampaikan selamat datang di Pondok Pesantren Tahfiz wal Ghafirul Quran Batam. Begitu juga kami sampaikan selamat datang juga kepada rombongan beliau, barangkali dari kalangan manajemen. Mudah-mudahan dengan kedatangan antum semuanya sekaligus juga Al-Habib Muhammad Syahab, mudah-mudahan Allah sertakan keberkahan kepada semuanya. Amin. Kemudian juga dalam hal ini yang kami hormati ada Bapak
juga yang kami sampaikan selamat datang juga kepada sekaligus juga ungkapan terima kasih kami kepada Ibu Nyai dari Pondok Pesantren Darul Falah, keluarga besar dari Bapak Ketua MUI Kota Batam, Bapak Kiai Haji Usman Ahmad, sekaligus juga yang kami sampaikan para pejuang yang meneruskan perjuangan baginda Rasulullah SAW, para santriwan dan santriwati yang sedang menghafal Quran di pesantren ini dan juga yang sedang belajar. Mudah-mudahan dengan kedatangan Tuan Habib Muhammad Syahab beserta tim, mudah-mudahan insya Allah kita yang ada di sini dimudahkan oleh Allah untuk dalam belajar, juga mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang luas, berkah dan bermanfaat dalam rangka untuk meneruskan perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan harapan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kedatangan beliau ini menjadi sebuah semangat bagi kami yang ada di sini. Beliau adalah Zulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf ya. Saya tadi sudah adik saya yang bawa MC kampanye beliau tidak ya. Saya mohon maaf Tuan Habib. Cukup terharu kedatangan hari pembesar aktif di sini. Itu juga ya semuanya kami ucapkan terima kasih banyak. Tentunya kami juga mengucapkan mohon maaf barangkali dari kami selaku tuan rumah di pondok pesantren ini yang mengucapkan ribuan mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan ya, terkhususkan tuan Habib yang telah mau sudi datang ke tempat kami. Kemudian kami tuan Habib sudah mulai sejak zuhur tadi, jadi kami biar mau mendengar nasihat dari tuan yang ada di sini. Jadi mohon kiranya barangkali ini permintaan kami, meskipun barangkali datang pertama, kalau untuk kedua nampaknya kita belum tahu, tapi kami berharap mudah-mudahan Tuan mengakui kami sebagai santri, dan itu kami insya Allah sangat senang hati punya guru dari kalangan zuriyah baginda Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mohon kiranya Tuan Habib untuk mengakui kami sebagai santri, minimal kami ada alasan nantinya di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kecintaan kepada beliau. Kami mencintai
suriah dari beliau. Barangkali ini sebagai ungkapan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentunya kita semuanya. Saya nampaknya langsung saja saya berikan kepada Tuan Habib Muhammad Sahab, diharapkan mohon kiranya untuk rela berlapang dada datang ke sini dan mau memberikan nasihat buat kami semua. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim alladhi arsyada man istafahu li'ibadihi lita'allumi wa ta'lim, وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم، والصلاة والسلام على من أرسل رسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم، ومن خالفه واتبع هواه وآثر دنياه على أخراه صار مهانا بالخزي في عذاب الجحيم، وكان مذموما مدحورا مع أتباع الشيطان الرجيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما بعد، yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para asatidzah, para orang tua, para sesepuh, para guru agama, yang mohon maaf Al-Fagir tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Kita doakan beliau-beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan insya Allah selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus guru kita bersama, murabbi kita bersama yang mendidik kita, Bapak Kiai Haji Hanafi selaku pimpinan Pondok Pesantren Ruhul Quran. Kita doakan guru kita bersama ini Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah tambahkan keilmuannya, keluarga besarnya selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita pun yang hadir, santriwan dan santriwati yang punya tujuan niat belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan selalu mendapatkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar dari pondok yang mulia ini dengan nama yang bagus, nama yang baik, betul-betul belajar ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah
kita semua dimudahkan belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teringat perkataan daripada Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Beliau mengatakan mal fakhru illa li ahli ilmi innahum 'alal huda liman istahda adillau wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Seorang imam besar, cucu yang terdekat daripada baginda Nabi besar Muhammad, beliau mengatakan mal fakhru illa li ahli ilmi innahum. Kita lagi belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Maka ujian ini perlu kita dasari khususnya buat santriwan dan santriwati. Ujian orang belajar biasa. Makanya Imam Ali Zainal Abidin mengatakan tidak ada kebanggaan dalam sisi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan makhluk semuanya illa ahlul ilmi, kecuali mereka punya ilmu Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Karena belajar ilmu Allah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini gemahnya dimatiin aja. Ehonya kecilin. Eho kecilin. Kewajiban belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab dasar itu dikatakan al-jahil aduwullah walau kana abidan. Sampai orang yang jauh daripada ilmu sekalipun dia ahli ibadah. Maka saya katakan sama antum sekalian beruntung yang pada saat ini masa kecil kalian belajar ilmu Allah, menghafal Al-Quran, kalamullah. Ini sangat keberuntungan buat kita. Al-jahil aduwullah walau kana abidan. Seorang yang bodoh, di dalam kitab Muraqil Ubudiyah itu dikatakan al-jahil aduwullah walau kana abidan. Orang yang tidak mau belajar ilmu Allah, tidak mau mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia ahli ibadah. Lihat, dikatakan al-jahilu aduwullah, orang yang bodoh musuhnya Allah, sekalipun ahli ibadah. Dia ahli ibadah, sholat 24 jam dia pada tidak tinggalkan. Dia ahli ibadah, tapi tidak ngerti bagaimana cara bacaan Al-Quran, tidak mengerti dan tidak tahu bagaimana syarat dan rukunnya sah sholat. Maka dikatakan al-jahil aduwullah. Jadi jangan dianggap enteng. Kita belajar ilmu Allah. Dari siapa ilmu Allah ini? Yang dibawa langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad. Nabi diutus oleh Allah agar sebagai pengajar. Jadi kita selaku murid, baik di pesantren ini atau di pesantren-pesantren lain, apa yang kita kedepankan? Adab. Apa yang kita kedepankan? Akhlak. Bagaimana akhlak dengan guru? Bagaimana adab dengan guru? Bagaimana adab belajar supaya kita tidak menjadi orang yang jahil? Bagaimana akhlak belajar, akhlak cara menghafal Al-Quran, akhlak pegang Al-Quran. Imam Bukhari tidak pernah membacakan suatu hadis kecuali beliau dalam keadaan wudu, dan setelah sholat 2 rakaat baru adabnya membaca hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Oleh karena itu, meneruskan dari kitab Muraqil Ubudiyah ini dikatakan al-jahil aduwullah walau kana abidan. Orang yang bodoh itu musuhnya Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia ahli ibadah. Kok bisa?
dia orang yang ahli ibadah tapi tergolong musuhnya Allah. Hingga dalam suatu saat di dalam kitab tersebut diceritakan dia lagi ibadah kepada Allah. Sholat tahajudnya rajin tapi tidak tahu tahajudnya benar atau tidak, doanya betul atau tidak, cara menyebut kalimatnya betul atau tidak. Maka ketika dia lagi berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada cahaya. Ini di dalam kitab Murakhir Ubudiyah dikatakan ada cahaya yang mendatangi orang yang bodoh tadi, tapi dia rajin ibadah tapi bodoh, tidak mengenal ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cahaya ini datang kepada orang yang ibadah yang bodoh tadi, tidak mengenal bagaimana Qur'annya, bagaimana qiraatul Fatihahnya, bagaimana rukunnya, bagaimana syurutnya. Maka cahaya ini datang sama orang yang jahil tadi. Apa kata cahaya ini? Cahaya ini mengatakan kepada yang lagi ibadah tanpa ilmu, dia mengatakan anallah. Dia katakan, hai fulan, aku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya mengaku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika cahaya ini mengaku Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cahaya ini mengatakan, hai fulan, aku lihat kau ini rajin ibadah, aku lihat kau ini hebat ibadah, aku lihat kau rajin ibadah. Mulai detik ini, mulai saat ini, aku bebaskan ibadah. Sudah, tidak usah ibadah lagi. Boleh maksiat, boleh melanggar perintahku. Aku adalah Allah. Aku perintahkan kau berjudi, berzina. Silahkan, karena kau hamba yang bagus, kau hamba yang baik. Maka hamba yang lagi sholat ini dia mengatakan, sekalipun dia tidak zina, sekalipun dia tidak berjudi, dia katakan, dia angkat tangan di depan cahaya itu, dia mengatakan apa? Oh, terima kasih ya Allah. Maka apa hukumnya? Orang yang mengatakan cahaya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa hukmuhul kafir. Hukumnya dia sudah keluar daripada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia keluar dari ajaran Allah? Mempercayai cahaya adalah Allah. Kalau belajar ilmu tauhid, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah maha mulia, Allah maha agung. Jadi yang menyamar daripada cahaya tersebut adalah syaitan, musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang bodoh, seorang hamba yang tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena belajar yang tidak bagus, maka dia percaya syaitan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Maka di dalam kitab salaf itu dikatakan al-jahlu qablal mauti mautun lahu fa ajsaduhum qablal guburi gubur. Maka jangan kita sesali, mumpung kita masih kecil, mumpung kita masih muda, jangan sia-siakan waktu kita menghafal, jangan sia-siakan waktu kita belajar. Nyesel kita. Pasti yang rajin belajar saja ketika dewasa menyesal, kurang belajar, kurang belajar, kurang belajar. Apalagi kita yang malas-malesan. Makanya nikmat salaf, maka orang salaf yang hebat itu beliau mengatakan al-jahlu qablal mauti mautun lahu fa ajsaduhum qablal guburi gubur. Orang yang bodoh, yang tidak mau jauh daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-jahlu qablal mauti mautun lahu. Orang yang bodoh itu sebelum mati, mati dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Orang yang bodoh, yang tidak mau belajar ilmu Allah, yang males-malesan, yang ada kesempatan dari Allah, dikasih waktu kesempatan untuk belajar, tidak mau belajar, al-jahlu qablal mautin mautun lahu. Orang bodoh sebelum mati sesungguhnya dalam pandangan Allah dia mati. Manusia yang tiada taman, manusia yang tiada harga. Kenapa? Tidak punya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau belajar ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ajsaduhum, maka apa yang dikatakan tubuh yang menutupi ruh orang yang tidak mau belajar tadi, dikatakan jasadnya ibarat kuburan yang berjalan sebelum kuburan yang sesungguhnya. Ruhnya
dianggap mati sia-sia sebelum dia meninggal dunia, dan jasadnya dianggap kuburan yang berjalan, artinya hidupnya tidak ada manfaat. Lihat dalam Al-Quran, kita orang penghafal Al-Quran, yakin Al-Quran perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas. Allah katakan, qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Ini sudah jelas Allah katakan, apakah sama derajatnya orang yang belajar ilmu sama orang yang nggak belajar ilmu? Beda. Di dunia dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di akhirat. Habib tanyakan sama semua Habib, cinta atau tidak dengan Nabi Muhammad? Cinta atau tidak dengan Nabi Muhammad? Dikatakan oleh saya punya guru, itu beliau mengatakan nanti orang yang betul-betul rajin belajar ilmu, meninggalnya surganya bareng Nabi Muhammad SAW. Surganya bareng Rasul SAW, barik alaihi wa ala alih. Makanya jangan sampai kesempatan orang tua kita sudah berharap penuh kepada kita, mungkin orang tua kita tidak sempat belajar. Bukan tidak sempat belajar, bagaimana? Dikasih kesempatan untuk anaknya belajar ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senangkan kita punya orang tua, senangkan kita punya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala ali. Di dalam kitab Tadhkiratul Hadramiyah yang ditulis oleh Al-Imam, ayahnya saya punya guru, saya berguru kepada Al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Hadramut Tarim. Ayah beliau Al-Habib Muhammad Al-Allama Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Hafidh bin Salim, Al-Habib Muhammad bin Hafidh ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau menulis fiqhun nisa, fiqih yang berurusan lebih banyak tentang fikih wanita. Sebelum muqaddimah daripada kitab tersebut, itu dituliskan hadis yang menceritakan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi keluar daripada rumahnya, ingin melihat daripada sahabat-sahabatnya. Nabi keluar dari rumah dijemput oleh beberapa sahabat. Ketika dijemput oleh beberapa sahabat, Nabi berjalan dengan sahabat, ingin melihat bagaimana kegiatan sahabat-sahabat. Fara'a firqatain, maka Nabi melihat dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama, mereka yadhkurullah, bagus. Kelompok yang pertama, firqatul ula, dzikrullah. Kelompok yang pertama zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa firqatul tsaniyah, kelompok yang kedua mengkaji ilmu seperti di pesantren, mengkaji tentang sholat, mengkaji tentang zikir, menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana ilmu tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa belajar mengkaji ilmu. Sahabat bertanya kepada Nabi, pengen lihat mana yang lebih afdal, mana yang bagus, kelompok yang zikir atau kelompok yang belajar ilmu. Maka kalam Nabi mengatakan kilahuma fil khair. Nabi mengatakan dua-duanya bagus. Nabi tidak menyalahkan ini, tidak membenarkan ini. Nabi katakan dua-duanya bagus. Yang zikir kepada Allah bagus, yang mengkaji ilmu bagus. Tapi disifatkan oleh Nabi duduk di mana? Nabi duduk tempat orang yang mengkaji ilmu. Rasul duduk di tempat orang yang mengkaji ilmu, yang belajar ilmu Allah. Bukan berarti zikir tidak bagus, bagus. Zikir bagus, tapi tidak akan orang tahu betul-betul mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Harus mengerti kalimat la ilaha illallah, belajar tentang la ilaha illallah, belajar tentang tauhid la ilaha illallah. Semuanya itu mengambil daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Makanya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan al-ilmu afdalu minal mal. Maka Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib dengan kalimat yang masyhur,
Mungkin kalimat ini sering kita dengar. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu lebih afdal daripada harta semuanya. Dunia semuanya diibaratkan oleh ulama, kita dapat dunia beserta isinya tapi tidak mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manfaatnya ayuhal ibad yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita diberikan setetes ilmu oleh Allah, diberikan amanah ilmu oleh Allah, apalagi Al-Quran perkataan Allah. Maka ulama mengatakan walaupun kita tidak diberikan harta oleh Allah, tapi punya ilmu, kita punya harta yang banyak nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala, punya kenikmatan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Makanya pantas Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu lebih afdal jauh daripada harta. Harta tidak bisa mengalahkan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan kalau kita punya ilmu, ilmu yang jagain kita dari maksiat. Yang paling besar ilmu tersebut menjaga kita daripada masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kau punya harta, wa anta tahrusul mal. Kalau kita punya harta, kita yang jagain harta kita. Kita punya emas, kita jaga gitu emas. Kita punya harta, kita jaga harta kita, jangan dirampok orang. Kalau ilmu tidak, ilmu ada di hati kita, disadar. Ilmu ada di kepala kita, menemani kita sampai kita meninggal dunia. Pantas kalau Imam Ghazali bilang apa? Ma ma'ak thamratuhu ba'dal maut al-ilmu wal amal. Makanya Sayyidina Imam Ghazali, beliau mengatakan ma ma'ak thamratuhu ba'dal maut al-ilmu wal amal. Tidak ada satu kemanisan buah yang bisa kita ambil setelah kita meninggal dunia adalah al-ilmu wal amal. Ada dua hal yang setelah meninggal dunia tidak ada kemanisan petikan buah yang bisa kita nikmati nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma dua yang kita bawa, al-ilmu wal amal. Belajar ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Ada rumus, ya, adik-adik boleh dicatat. Ini pelajaran tasawuf kita.